Di chapter 74 sebelumnya, kita telah melihat Bailang yang berubah menjadi manusia ras. Apakah di chapter 75 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 75 ini kita akan menyambut kembali Bailang dan menghabisi alien siluman Simeng. Akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Bailang yang terkejut dengan keadaannya yang berubah menjadi nggak keren. Buat kalian yang nggak tahu kenapa Bailang bisa berubah menjadi kayak sekarang, tolong cek di chapter 73-74 ya. Karena disitulah Bailang telah berubah. Oke, kita lanjut ke topik. Nona kecil mengatakan bahwa Bailang sudah sakit beberapa hari dan sekarang baru sadarkan diri. Sedangkan paman menanyakan Bailang untuk membantu berkebun. Bailang mengatakan bahwa namanya adalah Bailang. Si paman mengatakan bahwa Bailang telah sakit terlalu parah hingga lupa ingatan. Paman itu juga mengatakan bahwa namanya adalah Ju, sedangkan dia sendiri adalah bapaknya. Dengan tidak percaya akan hal ini, Bailang pun berlari sangat kencang. Walaupun sudah dicegah oleh nona kecil, Bailang pun tetap lari dan tak memperdulikannya. Bailang berpikir apakah dia juga telah berubah menjadi manusia ras? Dan orang desa pun banyak yang menyapa dan memanggil namanya dengan sebutan Ju. Sampai tibalah Bailang di tempat penyembahan para pemuja Tuhan alien atau siluman Simeng. Bailang berteriak dan mengatakan pada orang-orang bahwa tidak ada yang namanya Tuhan. Di atas sana ada yang namanya siluman Simeng. Orang-orang pun sontak terkejut dan mengatakan, "Apa yang kamu katakan, Ju?" Bailang mengatakan bahwa dia bukanlah Ju. Bailang juga mengingatkan kepada orang-orang bahwa dia adalah Bailang, manusia raksasa yang sebelumnya datang ke negara Wangyu bersama Raja Rupeng. Bailang juga menjelaskan dia telah memanjat dinding bersama Raja Rupeng. Dia menemukan rahasia penting. Semua ini hanyalah ilusi. Di balik dinding ini ada yang namanya siluman Simeng. Dia mengendalikan semua yang ada di negara Wangyu. Mendengar perkataan Bailang, yang lain pun tertawa dan tidak mempercayainya. Bailang terus mencoba menyadarkan mereka agar percaya padanya. Bailang mengatakan bahwa Raja Rupeng masih ada di atas dan harus segera ditolong. Tapi tiba-tiba datanglah si nenek sihir berteriak. Siapa yang membicarakan hal tabu? Siapa yang mau memanjat dinding dan menyinggung Tuhan? Warga lain pun mencoba membela Bailang dengan mengatakan bahwa Bailang hanya anak kecil yang berbicara sembarangan. Tapi Bailang bersikeras untuk menegaskan bahwa semuanya harus memanjat dinding agar tahu kebenarannya. Tidak perlu takut dan harus memberanikan diri untuk naik ke atas. Tapi Bailang dikatakan bahwa Bailang mau membuat warga menjadi tidak tenang dan menderita. Dan nenek sihir itu menyuruh warga untuk menghukumnya. Saat Bailang sedang menjelaskan bahwa mereka sudah mencampakkan Raja Rupeng yang sudah berusaha berpetualang demi warga, Bailang pun langsung dicekik dari belakang. Fuck you. Saat dicekik, Bailang tidak punya kemampuan untuk melawan. Bahkan jiwa serigala dan jiwa naganya pun sudah tidak ada lagi. Dan kaplok, Bailang pun sudah berada di rumah dengan kepala berdarah dan sedang dirawat oleh nona kecil. Nona kecil berkata bahwa Bailang pingsan karena dipukul. Nona kecil juga mengatakan tolong jangan mengulanginya lagi. Mendengar perkataan itu, Bailang berteriak bahwa dia bukanlah kakaknya. Tanpa disadari, Bailang telah menyebut nama nona kecil itu. Nona kecil itu juga mengatakan, apakah kamu sudah tidak ingat kami? Tiba-tiba, Bailang terpikirkan tentang ingatan. Kenapa Bailang bisa tahu nama nona kecil itu dan bisa mengingat masa lalunya saat bermain bersama dengan nona kecil itu, lahir dan tumbuh hingga dewasa. Bailang pun semakin bingung dan stres karena ingatannya yang sudah tercampur aduk nggak jelas kayak kopi hitam tapi pakai gula sedium. Anjir bedah. Nona kecil itu mengatakan Bailang yang disebut-sebut itu sebenarnya siapa. Bailang mengatakan bahwa dia adalah siluman serigala. Dia memiliki tugas yang sangat penting, mau mengantar Xiaoyu, sang manusia naga, ke surga barat.
Dia bersama Tang Sanzang, Sun Gokong, dan yang lainnya berkelana bersama di jalur monster. Banyak kejadian aneh juga yang mereka temui. Udah jangan diteruskan, aku nggak suka sama ceritanya, jawab nona kecil. Penonton juga saya rasa tidak akan suka mendengarkan ceritanya, bacot. Nona kecil menjelaskan bahwa Bailang hanyalah bermimpi. Di dalam bermimpi ada banyak berbagai siluman dan Bailang adalah salah satunya. Sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa Bailang adalah seorang petani yang setiap hari bekerja di kebun dan memberi makan peternakan. Nona kecil ini juga mengatakan bahwa Bailang sangat depresi hingga mengarang cerita yang tidak masuk akal. Tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Bailang mengatakan bahwa hidupnya sekarang ini tidak nyata. Nona kecil menambahkan, apakah yang sekarang bisa terlihat, terdengar, dan dirasakan bukan kenyataan? Kini Bailang semakin bingung. Tidak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Siapa yang sedang bermimpi? Ju atau Bailang? Dan ternyata di sini Bailang sudah ditusuk dengan jarum penarik nyawa. Dengan mimpi yang dibuat oleh siluman Simeng, selamanya tidak akan bisa bangun. Siluman Simeng ini menerangkan bahwa dia bisa memasukkan pikiran ke dalam manusia ras. Meski awalnya tidak terima, tapi kenyataannya akan terus melawan, sampai lupa dengan dirinya sendiri. Saat sudah menerima dan mulai percaya bahwa dia adalah manusia ras yang diciptakan, maka tubuh yang aslinya akan mati selamanya. Dengan begitu, selamanya akan menjadi budak siluman Simeng. Dari perasaan manusia ras itulah siluman Simeng mendapatkan makanan. Semakin perasaan manusia itu kuat, maka makanan yang dihasilkan pun semakin bagus. Wahai warga manusia ras, kirimkanlah semuanya padaku. Wahai warga-warga tertindas, hahaha, seperti contoh di gambar ini ya, seorang mendapatkan panen besar, maka nutrisi yang dihasilkan oleh siluman Simeng pun akan menjadi bagus. Di sini terlihat Bailang sedang memotong kayu dengan kapak, dan nona kecil datang untuk memberitahukan kepada Bailang bahwa sudah waktunya makan siang. Di sini nona kecil menanyakan tentang mimpi Bailang yang mengaku adalah siluman serigala, tapi Bailang sudah hampir melupakan ingatannya. Saat Bailang mencoba untuk mengingatnya, tapi anak kecil itu mengatakan bahwa itu tidak penting dan lebih baik tidak usah diingat lagi. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang memanggil manusia raksasa Bailang. Akhirnya kamu ketemu juga. Dia itu adalah Raja Rupeng. Raja Rupeng mengatakan bahwa ada hal yang harus dilakukan. Saat Bailang menanyakan namanya, Raja Rupeng pun langsung menarik tangan Bailang. Nona kecil sudah berusaha menahannya, tapi Raja Rupeng terus menariknya. Ternyata Raja Rupeng bisa melarikan diri dari atas dinding. Raja Rupeng juga mengatakan bahwa Bailang adalah temannya dan Raja Rupeng akan membawanya kembali ke dunia nyata Bailang. Raja Rupeng mengantarkan Bailang ke dinding besar dan berusaha keras untuk mengingatkan Bailang sebelum menjadi manusia ras. Bailang pun sepertinya sudah melupakan dirinya di dunia nyata. Raja Rupeng masih terus menggali ingatannya dan terus menggali. Jangan sampai kalah dengan siluman Simeng, karena kalau sampai kalah akan kehilangan nyawa selamanya. Tidak akan bisa kembali lagi selamanya. Lalu bagaimana dengan Xiaoyu? Siapa yang akan melindungi Xiaoyu? Saat mendengar nama Xiaoyu, Bailang pun langsung mengingatnya. Tapi tiba-tiba Bailang dan Raja Rupeng pun terkepung. Warga mengira bahwa Raja Rupeng sudah mati. Tapi saat Raja Rupeng kembali, warga pun sudah tidak mengakuinya bahwa dia adalah raja. Raja Rupeng pun sudah tidak peduli lagi karena sudah tahu semuanya adalah ilusi. Dan Raja Rupeng pun berusaha untuk melindungi Bailang dari serangan warga. Karena Raja Rupeng tahu bahwa Bailang adalah manusia asli, sedangkan dia dan manusia ras lainnya hanyalah boneka. Nenek sihir pun sangat marah kepada Raja Rupeng karena sudah membongkar tabu. Tapi Raja Rupeng sedikit pun tidak gentar karena dia sudah tahu semuanya bahwa ini hanyalah ilusi. Raja Rupeng langsung menyuruh Bailang untuk pergi dan memanjat ke atas. Sedangkan Raja Rupeng sendiri akan menghalangi mereka semua. Sreset! Pisau pun langsung melayang ke arah yang sudah diarahkan ke perut Raja Rupeng. Saat Raja Rupeng sudah tidak berdaya, yang lain pun langsung ikut menghabisi Raja Rupeng. Sedangkan Bailang ditahan dengan yang lainnya agar jangan bergerak. Sebelum Raja Rupeng wafat, Raja Rupeng mengatakan, "Bailang, jangan kalah, pergilah." Lalu warga berteriak, "Dasar iblis pembuat onar dan pencelaka manusia."
pukul sampai mati, bunuh Rupeng yang membuat hidup kita tidak tenang. Siapkan ultimate, serang. Dan di sini Ayah Ju mengatakan setelah dia mati tidak akan ada orang yang ribut mau mencari kebenaran lagi. Kita bisa hidup dengan tenang. Nenek sihir mengatakan, wahai warga negara Wangyu, kalian semua sudah lihat, ini adalah balasan karena Rupeng sudah menghina Tuhan. Sebelum hembusan terakhirnya, Raja Rupeng mengatakan, Bailang, terima kasih, kamu menderita karena aku. Yang sayangnya, aku tidak bisa membalas budi padamu. Ingatlah ucapanku, yang di depan matamu ini bukan kenyataan. Kamu harus berani pergi dari sini. Dan Rupeng pun wafat. Dalam keadaan tak bisa bergerak, di sini Bailang berpikir bahwa Bailang mengenal Xiaoyu, tapi Bailang tidak tahu di mana dan kapan dia pernah bertemu. Apakah yang dikatakan semua Raja Rupeng ini memang bukan kenyataan? Bailang pun sudah sadar bahwa ini bukan kenyataan. Ini hanya dunia di dalam dinding. Seluruh warga Wangyu tidaklah nyata. Kepalanya pusing seperti mau meledak karena sudah tidak sanggup lagi berpikir. Sekarang yang Bailang ingat hanyalah Xiaoyu. Menghilang sudah melupakan banyak hal tapi tidak dapat melupakannya. Karena Xiaoyu orang yang sangat penting, bahkan lebih penting dari dirinya sendiri. Bailang pun langsung berusaha keluar dari jepitan tangan warga. Bailang langsung mengambil pedang raja. Bailang mengatakan pada nona kecil bahwa dia tidak bisa menerima identitas barunya. Karena dia adalah Bailang. Nona kecil menyuruh Bailang agar menurunkan pedang itu karena bisa melukai dirinya. Tapi Bailang tidak mau menurunkannya. Karena jika Bailang tidak melakukannya, selamanya tidak akan terlepas dari mimpi buruk ini. Dan sreset. Bailang pun langsung memotong lehernya dengan pedang Raja Rupeng. Sekarang Bailang sudah lepas dari dunia ilusi. Pikirannya mulai menghilang tapi bukan berakhir. Di sini Siluman Simeng pun langsung terkejut dan panik karena pikiran Bailang sudah terlepas. Siluman Simeng mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu manusia dengan tekad yang sangat kuat seperti ini. Siluman Simeng pun langsung berlari menuju Bailang untuk mencekiknya. Tapi sebelum Siluman Simeng itu mendekat, mimpi Bailang pun sudah hancur. Bailang pun langsung bangkit dari mimpi buruknya. Dengan kemarahan Bailang saat ini, badan Bailang pun sudah berapi-api. Di sini Siluman Simeng mencoba untuk mencegah Bailang dengan jarum kematiannya. Saat Siluman Simeng mengeluarkan jarum penarik arwah, dengan cepat Bailang bisa menghindari jarum-jarum itu dan langsung menghajar Siluman Simeng. Wam! Dan si Shinji season 4 chapter 75 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.